Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya membedah atau mengupas lirik lagu dangdut ya, yang berjudul Muara Kasih Bunda. Lagu ini dinyanyikan oleh Eri Susan. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya mau membedah atau mengupas lirik lagu yang berjudul Muara Kasih Bunda. Dan lagu ini pun atas request atau permintaan rekan sesama YouTuber, yaitu Giok Van Dea. Jadi saya mau menyanyikan lagunya seperti biasa tanpa musik. Ini semoga tidak emosional ya, tidak nangis ini lagunya. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Bunda, tak pernah kau berharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasihmu dan sayang, saat kau jauh dari jangkauan doamu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin kau tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Nah, sampai berhenti. Lagu Mutiara Kasih Bunda ini adalah menceritakan ini tadi Giok Van Dea itu, rekan Giok Van Dea itu WA ke saya, istilahnya ketika dalam dalam perjalanan itu tiba-tiba dia mengingat ya almarhumah ibunya, dan dia istilahnya Giok itu istilahnya meminta kepada saya untuk menyanyikan lagu ini ya, istilahnya sebagai rasa kangennya gitu loh, rasa kangennya kepada almarhumah ibunya. Dan di sini saya berjanji kepada Giok, insya Allah saya akan menyanyikan ya. Dan di sini lagu ini menceritakan ya teman, bahwa kita tahu bahwa kasih sayang seorang ibu itu tiada duanya ya. Kasih sayang seorang ibu itu bahwa ibu itu betul-betul mencintai anaknya, betul-betul mencintai dan menyayangi dan juga mengasihi anak-anaknya. Dan di sini ibu itu selalu mencurahkan perhatiannya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan apapun semuanya demi anaknya. Bahkan sang ibu itu rela istilahnya kalau anaknya sakit itu, ketika anaknya sakit beliau pun dengan rela ya, kalau bisa ditukar penyakitnya dengan dirinya dia akan rela, istilahnya penyakit yang diderita anaknya itu dia yang merasakan. Dan di sini ibu juga itu istilahnya ketika anaknya sakit atau ketika anaknya sedih, berusaha untuk menghibur, berusaha untuk bahwa anaknya itu jangan sampai bersedih, karena di sini betul-betul sang ibu itu ingin bahwa anaknya itu selalu gembira, selalu bahagia. Dan di sini sang ibu itu rela ya, istilahnya kalau misalnya lapar gitu ya, yang penting anakku makan, yang penting anakku kenyang. Dia tidak peduli kondisi dia istilahnya sudah makan kah, dia sudah mandi kah atau apa, pokoknya yang penting anak dulu. Nah di sini sang ibu itu juga ya istilahnya kalau ketika anaknya itu ulang tahun lah, katakan berusaha kepingin memberikan yang terbaik buat anaknya ya, istilahnya mau istilahnya kalau bisa masak ya mau dimasakkan, kalau bisa bikin kue ya mau dibikinkan kue atau apa, pokoknya kepingin sang anak itu selalu dalam bahagia ya, dalam keadaan bahagia. Dan di sini sang ibu itu tidak mau jika ada orang lain yang menyakiti anaknya. Kadang mungkin ini ada pengalaman dari teman-teman, ini juga pengalaman saya. Ketika anak saya itu ya, namanya anak ya mesti kadang-kadang kan goda, nakal gitu ya. Nah ini papanya itu jengkel, enggak pernah mukul. Suami saya enggak pernah mukul, cuma ya mungkin ketika itu waktu itu suami saya mungkin capek atau apa,
ya istilahnya bentak sih enggak ya, cuma apa namanya ngomongnya agak nada agak tinggi gitu, agak nada tinggi gitu. Itu anak saya memang yang salah anak saya, terus anak saya takut terus, tapi yang marah itu saya yang marah. Tapi ya memang apa namanya ketika saya marah itu tidak di depan anak saya. Jadi gini ya teman-teman ya, kadang kita itu juga istilahnya sesayangnya kita itu kita jangan sampai apa ya istilahnya membela anak kita itu ketika posisi anak kita itu salah ya. Kita tidak bisa mendidik anak seperti itu. Jadi saya tahu anak saya salah, tapi ketika suami saya memarah yang sakit hati kan saya gitu. Jadi ketika sudah saya ngomong sama suami saya, kamu jangan marah gini-gini, memang anaknya salah. Terus nanti saya dekati anak saya, kamu tidak boleh seperti itu, apa gini, kamu harus minta maaf. Jadi saya mendidik anak saya seperti itu. Saya memang sakit hati ya, maksudnya sakit hati kok anak saya dibentak gitu ya, memang itu juga papanya. Cuma kan apa ya, enggak, saya aja berusaha ketika saya marah pun tidak pernah seperti itu. Makanya saya tapi ya itu tadi, saya berusaha sama suami itu ketika ada anak yang salah, saya tidak istilahnya jangan membela si anak itu di depannya, nanti dia itu akan merasa bahwa apapun yang dia lakukan akan selalu dibela. Jadi saya tidak seperti itu ya. Jadi ketika itu saya dekati dia, kamu salah gini, saya arahkan, namanya salah ya tetap salah, kamu harus minta maaf ke papa. Dan suami saya pun juga gitu, maksudnya saya takutnya gitu, karena saya sakit hati yang marah gitu loh, kenapa kok bentak kok gitu, tapi tetap saya salah gitu loh, enggak seperti itu. Nah di sini ketika memang betul ya, ada suatu pepatah ya teman-teman ya, kadang mungkin teman-teman setuju ya, seorang ibu bisa merawat, mungkin dia punya anak 5 lah, atau kalau orang zaman dulu kan anaknya banyak, bisa merawat atau istilahnya memberikan kasih sayang yang sama kepada 5 orang anaknya atau bahkan 10 anaknya, dengan apa ya, dengan perhatiannya. Dia tidak peduli sudah mandikah, sudah makankah, atau bagaimana, penting anakku dulu kan gitu ya. Tetapi satu anak di antara misalnya 5 anak ini atau 10 anak ini belum tentu ya, tidak ya, maksudnya belum tentu bisa dan mampu merawat ibunya. Saya bilang ibunya, kita bicarakan seorang ibu ya, merawat ibunya atau orang tua lah, merawat ibunya yang sedang sakit. Nah itu apa namanya, itu yang sering ada pepatah seperti itu. Dan ini memang pernah saya alami dan sekarang saya alami ya. Istilahnya kan hampir sebulan ini ibu saya sakit ya, sempat bolak-balik masuk rumah sakit ya, sempat opname juga kadang ya, mohon maaf, ini memang kesalahan saya. Tapi ketika ibu saya sakit ya, namanya orang kan mesti ada titik capeknya gitu loh. Jadi ketika ibu saya tidak mau makan gitu, kadang-kadang saya gini, ada nada tinggi gitu loh, ibu kok tidak mau makan gini. Nah ibu saya kan diam. Itu sudah bikin saya tuh salah gitu loh. Saya merasa berdosa banget sama ibu saya, kenapa saya seperti itu gitu loh. Akhirnya ya itu tadi, saya dekati ibu saya minta maaf karena tadi ya itu tadi agak emosi ya, itu tadi karena mungkin saya agak capek atau apa, terus ketika ibu saya tidak mau makan gitu, itu tadi tetap saya itu salah. Memang betul ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang ibu bisa merawat banyak anaknya, mungkin 5 anak atau 10, tetapi satu anak di antara itu ya, misalnya satu anak di antara 5 anak ini ya, belum tentu bisa dan mampu merawat ibunya ya. Padahal ibu kita itu merawat kita dari mulai kita bayi sampai kita mau istilahnya mau menikah atau apa, itu selalu dalam pengawasan ibu. Tetapi kita dan saya ini loh, saya yang merasa bersalah, merasa berdosa untuk istilahnya merawat ibu saya yang di sini itu adalah ya itu tadi, saya tempat melakukan kesalahan dan itu betul-betul membuat saya yang merasa berdosa banget gitu loh. Makanya ini tadi betul sekali ya, istilahnya ada pepatah seperti itu. Nah, terus dari sini ada juga ya, memang kita tidak bisa mereward ya, istilahnya memberikan balasan kepada ibu kita ya. Misalnya ibu kita dulu kan mencurahkan kasih sayang, kita ini anak-anaknya belum tentu bisa membalas semua kebaikan, kasih sayang dan cinta kasih ibu ya. Kita tidak bisa membalasnya, kita tidak bisa ya, istilahnya kita tidak bisa memberikan uang, ini bu ini tak kasih uang misalnya puluhan juta gini untuk kembali, tidak bisa, itu tidak bisa. Namanya kasih sayang, namanya cinta, namanya perhatian seorang ibu tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kita pun tidak bisa, saya yakin ya, istilahnya kita pengennya seperti itu ya, pengen membalas kebaikan ibunya, membalas kebaikan ibu kita, tapi kita memang tidak seperti ibu kita. Tetapi
Kalau saya kita itu berusaha memang kita tidak bisa membalas kebaikan ibu kita, perhatian kita, tapi kita bisa membalasnya ya dengan kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada ibu ya. Kita berusaha menjadi anak yang betul-betul menjadi kebanggaan ya, menjadi kebanggaan orang tua kita, dalam artian kita tidak mempermalukan orang tua kita selalu berada di jalan yang benar, kita selalu kasih sayang gitu loh. Misalnya kalau dalam rumah tangga kita istilahnya adem ayem, bahagia dengan anak, dengan suami atau dengan istri. Nah, kita berusaha seperti itu. Jadi jangan sampai jangan sampai kita itu ada perhitungan gitu, ada perhitungan dengan uang, karena apapun itu ya, cinta kasih dan kasih sayang itu tidak bisa dinilai dengan uang, dan itu memang tidak bisa terus dinominalkan nanti dihitung gini habisnya, tidak bisa ya. Itu tadi ya teman, lirik atau makna dari lirik lagu yang berjudul Muara Kasih Bunda. Dan untuk Giok ya, ini semoga berkenan ya, lagunya sudah saya nyanyikan, dan mohon maaf apabila ada lirik yang kurang pas. Ini tadi saya memang mencoba langsung menghafalin, langsung saya nyanyikan. Dan di sini juga buat Giok ya, selalu berdoa, selalu kirim doa, selalu kirim Al-Fatihah untuk almarhumah ibu. Semoga ibundanya tenang di sana ya, selalu berdoa, selalu kirim Al-Fatihah buat ibundanya ya, buat Giok ya. Jadi sampai di sini dulu ya teman topik saya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.